Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan pembiasaan, yaitu one day one ayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kalian ikuti bacaan Bapak ya, semuanya ya. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Silakan Ananda Yoga dibaca terjemahnya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepadamu Muhammad, yang dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah. Sholat itu lebih besar keuntungannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan seperti yang sudah biasa kita laksanakan. Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Kelihatannya ada yang tidak hadir pada hari ini. Azki hadir. Alhamdulillah hadir. Siapa yang tidak hadir? Asep. Kenapa Asep? Sakit. Baik. Mari kita doakan semoga Asep segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dan semoga Asep bisa segera mengikuti kegiatan pembelajaran lagi bersama kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan memeriksa. Tolong Yoga dimasukkan dulu bajunya, ya. Tolong dimasukkan dulu bajunya. Nah, supaya rapi. Alhamdulillah. Silahkan ditengok kanan kirinya. Barangkali ada sampah. Apabila ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah ya. Baik. Tidak ada ya, alhamdulillah. Oh ini ada nih. Tolong Ananda Najla, tolong diambil sampahnya. Tolong. Alhamdulillah Ananda Najla mengambil sampah. Silakan dimasukkan ke tong sampah dulu. Silakan. Alhamdulillah. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya untuk kesiapan kita kali ini. Sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengulang kembali materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya, silakan Nana Azki. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nana Azki? Meyakini bahwa Allah SWT maha sempurna melalui nama-namanya yang baik atau Asmaul Husna. Meyakini bahwa
Allah Subhanahu wa taala maha sempurna melalui nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mengingat kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, mudah-mudahan lebih bermanfaat buat kita semuanya ya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nih, anakku sekalian, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak akan sampaikan cakupan materinya, yaitu tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Bapak tampilkan di sini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nih. Ya. Nah, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, nanti anak-anak sekalian diharapkan mampu menyimpulkan makna salat dan zikir yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang mana? Yang tadi kita baca bersama-sama pada kegiatan One Day One Ayat. Ya. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak sekalian mempunyai pengetahuan tentang makna sholat dan zikir dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 tersebut. Ya. Nah, sampai di sini sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini? Siap ya, insyaallah siap ya. Nah, berikut Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak menampilkan tayangan. Nah, apa yang Anda sekalian lihat? Silakan. Gambar tasbih. Oke, selanjutnya Putri. Orang sedang sujud. Baik, selanjutnya siapa lagi? Angkat tangan. Ini informasi singkat. Nah, dari jawaban ketiga anak-anak sekalian barusan, bahwa di sini betul. Bahwa kita apresiasi dulu ya untuk anak-anak ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, bahwa ini adalah informasi singkat tentang apa? Siap? Anak-anak ini bagaimana? Informasi tentang sholat dan zikir mencegah perilaku tercela. Informasi tentang sholat dan zikir mencegah perilaku tercela. Nah, ada gambar seperti ini Bapak tampilkan bahwa ini adalah informasi singkatnya, kurang lebih seperti ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Siap ya semuanya ya? Siap. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya nih. Kalau barusan tentang informasi singkat, kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir. Apa sih yang anak-anak sekalian ketahui tentang makna sholat dan zikir? Silakan anak-anak Rangga. Sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, silakan anak-anak Sri. Salat dan zikir dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholat dan zikir dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak Sri. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu makna sholat dan zikir dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45? Belum tahu? Oh ya, anak Alfa silakan. Barangkali tahu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Betul. Tapi mari kita simak bersama-sama ya. Siap ya? Nah, kita sudah mempersiapkan materi ajar pada pertemuan kali ini. Yuk, mari kita simak materi belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya.
Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Bagaimana penjelasannya? Silahkan disimak dengan baik-baik. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak materi ajar yang sudah Bapak persiapkan tentang makna sholat dan zikir dalam kehidupan, Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Nah, setelah menyaksikan video barusan, video materi belajar barusan, sekarang apa yang dimaksud dengan makna sholat dan zikir, ada yang tahu? Baik, Ananda Rangga, silakan. Sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Oh ya, Ananda Sri, silakan. Bagaimana makna sholat dan zikir? Sholat dan zikir dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi tidak? Ananda Alfa, silakan. Bagaimana nih? Sholat dan zikir adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dan zikir adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari materi
melanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan berdiskusi menjawab permasalahan yang sudah Bapak persiapkan, yang nanti diharapkan kalian bisa menemukan jawabannya. Jawaban tersebut nanti akan kalian presentasikan berupa hasil diskusi di kelompok kalian. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi ya. Kita akan ber-ice breaking, siap ya? Baik. Ice breakingnya sederhana anakku sekalian. Nah, ketika Bapak mengucapkan kata pagi, kalian bertepuk tangan sekali. Ketika Bapak mengucapkan siang, ketika Bapak mengucapkan kata siang, kalian bertepuk 2 kali. Ketika Bapak mengucapkan kata malam, kalian bertepuk 3 kali. Baik. Pagi, siang, malam, siang, malam sampai pagi. Pagi-pagi saya belajar di sekolah sampai siang hari. Sore hari saya mengaji di masjid sampai malam hari. Alhamdulillah lebih fokus sekarang. Baik anakku sekalian, kita siap ya berdiskusinya. Mari kita simak kegiatan pembelajaran atau sumber belajar yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan diskusi. Ketentuannya yang pertama, untuk sumber belajar yang pertama dipersiapkan bagi kelompok genap, yaitu kelompok 2 dan kelompok 4. Sedangkan untuk sumber belajar yang kedua Bapak persiapkan untuk kelompok ganjil, yaitu kelompok 1, 3, dan 5. Nah, untuk selanjutnya Bapak sampaikan dalam kegiatan diskusi kalian ada 3 kunci di sini kata yang nanti kalian diskusikan. Yang pertama makna sholat, diperhatikan ya. Yang kedua makna zikir, sedangkan yang terakhir adalah makna sholat dan zikir dalam kehidupan. Yani makna sholat dan zikir yang diambil pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Baik, silakan dimulai ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Cukup tidak? Cukup. Siap mulai? Siap. Semangat? Semangat. Ayo kerjakan bersama-sama. Anak-anak sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Setelah barusan kita melaksanakan kegiatan 5 materi tentang makna sholat dan zikir di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Bapak punya permasalahan. Nah, disimak semuanya permasalahannya. Yang pertama, apa makna sholat dan zikir dalam Quran surat Al-Ankabut 45? Di mana kita di sini akan melaksanakan kegiatan berdiskusi. Nah, kebetulan seperti biasa ya, kita sudah ada kelompok diskusinya ya. Betul ya? Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan di tengah ada kelompok 5. Bapak dalam hal tugasnya di sini seperti biasa, link videonya sudah Bapak bagikan, nanti dicek ya, atau nanti juga Bapak akan putarkan di sini. Ini mohon maaf untuk kelompok 1 silakan terima KPD-nya. Untuk kelompok 2 selanjutnya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3, kelompok 4, selanjutnya terakhir untuk kelompok 5. Baik, mari kita berdiskusi. Ini untuk sumber belajar yang pertama.
Sabun anak yang bagus itu sabun yang secara alami benar-benar melawan kuman. Nanti Kak, Bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Mengapa ada orang yang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Bukankah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bahkan bisa jadi kita semua yang ada di sini sudah melakukan sholat dan kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka baik anakku sekalian, sedikit Bapak sampaikan tambahan. Untuk kelompok genap nanti mengerjakan sumber belajar yang pertama. Apa itu kelompok genap? Yaitu kelompok 2 dan kelompok 4. Dan untuk kelompok ganjil nanti mengerjakan sumber belajar yang 3 dan kelompok 5. Paham ya? Baik, dilanjutkan anak-anakku sekalian. tidak berbicara orang di luar, yang di sini saja sedang melakukan sholat atau melakukan sholat dan dia juga melakukan perbuatan maksiat. Anak-anakku sekalian, ini untuk sumber belajar yang kedua. Ingin menambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja. Yuk like dan follow Facebook Student Buya Yahya Official. Seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan Yang manfaatnya. dengan makna sholat dan zikir. Silakan disimak. Baik, Bu Yana, banyak Pak kasus satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak siapa dari mana? Zainal dari Indramayu. Saya Pak bisa langsung bertanya kepada Bu Yana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dilindungi oleh Allah Ta'ala, sehat, selamat, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mohon izin bertanya Buya. Ini mengenai firman Allah yang berbunyi Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kan apabila seorang muslim sholat rajin, akan tetapi dalam kehidupannya masih bercampur dengan maksiat dan dosa-dosa, benar atau bagaimana Bu ya? Karena banyak di antara kita sholat lima waktu rajin, akan tetapi dalam kehidupannya kadang-kadang ya makan riba, berbuat dosa, maksiat dan sebagainya. Nah, mohon pencerahannya dari dia. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat sebuah kasus atau kejadian, beda jika kejadian itu ada pada orang dan beda jika kejadian itu pada diri kita. Tolong dibedakan supaya kita tidak salah dalam menilai, termasuk wilayah prasangka buruk. Kalau kejadian yang seperti itu ada pada kita, komentarnya beda. Oh, siap. Ananda Dede bagaimana? apakah kita mengerjakan tugasnya di kolom LKPD ini? Ya betul. Jadi di kolom LKPD bakal membuat kolom pertanyaan, kemudian jawaban diskusi kalian. Lalu ada kolom dikasih kesimpulan diskusinya ya. Paham ya? Siap.
untuk kegiatan berdiskusi kalian sudah Bapak rasa sudah cukup. Bapak akan mengambil lagi lembar tugasnya. Mohon lembar tugasnya Bapak ambil terlebih dahulu. Baik. Kemudian kelompok selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan melaksanakan presentasi. Nah, seperti ini. Nanti kita presentasi semuanya. Nah, insya Allah kita akan mulai dari kelompok genap dulu lah ya. Tadi kita berbicara tentang ganjil dan genap. Bapak rasa bagusnya di sini kita mulai dari, ada yang setuju kelompok 4 dulu ya? Setuju ya? Setuju, silahkan kelompok 4. Nah, ini hasil presentasinya, hasil diskusinya bagus, silahkan. Silahkan dipresentasikan. Perwakilan dari kelompok 4 siapa? Dedek, anak-anak Dedek silahkan. Mari kita simak presentasi dari teman kita, Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Dede Nur Hidayah. Saya akan menjelaskan hasil diskusi. Nomor 1, apa makna sholat? Sholat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pertanyaan kedua, apa makna zikir? Zikir secara istilah yaitu proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingat dan tunduk pada perintah. Pertanyaan nomor 3, apa makna salat dan zikir dalam video tersebut? Salat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna zikir mensucikan dan menggunakan, juga dapat mengganggukan, juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Kesimpulan, menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah merobohkan agama. Kata zikir berasal dari bahasa Arab dzakara yang berarti mengingat atau menyebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, barangkali ada yang mau menanggapi presentasi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan, anak-anak sekalian, ada yang mau menanggapi? Anak sekalian yang menanggapi? Ada tidak? Baik, untuk selanjutnya kegiatan presentasi akan disampaikan oleh, nah ini nih yang dekat dengan Bapak kelompok 2. Silakan. Yang lain menyimak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, kami akan berpresentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Baik, kami telah menyimpulkan dari hasil diskusi. Untuk pertanyaan nomor 1, apa makna sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45? Sholat dalam ayat ini adalah kewajiban ibadah kepada Allah dan pengungkapan rasa syukur kepadanya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa makna zikir? Zikir menurut istilah mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri pada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berzikir kepadanya. Pertanyaan nomor 3, apa makna sholat dan zikir dari video tersebut? Membimbing manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Kesimpulannya adalah sholat dan zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jarang sholat atau tidak pernah sholat maupun zikir, maka perilaku dan sikap kita pun tidak akan baik, sehingga ketika kita tidak sholat
maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka perilaku dan sikap kita akan terjaga sebagaimana kita menjaga sholat kita. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya. Kita Bapak mau minta ini ya. Ada yang mau menanggapi tidak hasil presentasi dari kelompok 2? Barangkali dari kelompok 5 silakan. Ada? Sri? Baik, Ananda Sri bagaimana tanggapannya? Saya setuju sependapat salat dan zikir adalah sarana untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ananda Sri. Jadi menurut Ananda Sri, salat dan zikir sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ananda Hafid. Silakan Ananda Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok ada yang menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi dari kelompok 5. Silakan. Kelompok 5 siapa yang akan mewakili? Oh, Ananda Sari, silakan.
nggak? Silahkan. Saya sependapat Pak, sholat dapat mencegah kita dari berperilaku buruk. Alhamdulillah ya, sholat dapat mencegah kita dari berperilaku buruk seperti itu. Baik, yang terakhir nih, kelompoknya Ananda Rangga nih yang akan presentasi. Silakan, apakah sama Ananda Rangga atau yang lain? Silakan. Sama Ananda Rangga, silakan dimulai presentasinya. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu ya untuk kelompok 5 yang sedang melaksanakan presentasi. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa makna sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45? Sholat dalam ayat ini mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Pertanyaan nomor 2. Mengapa zikir penting dalam ayat ini? Zikir penting karena melalui zikir kita mengingat Allah, memperkuat iman dan mendekatkan diri kepadanya. Pertanyaan nomor 3. Apa pesan utama dari ayat 45 surat Al-Ankabut dalam konteks sholat dan zikir? Pesan utamanya adalah agar kita menjalankan sholat dan zikir sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang membantu kita menjaga akhlak dan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Kesimpulan kami adalah pesan dari surat Al-Ankabut ayat 45 adalah bahwa sholat dan zikir membantu menghindari perbuatan jahat dan membimbing umat Islam ke jalan yang benar sehingga mereka dapat mencapai keselamatan. Sekian dari kami, Pak. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Silahkan dari kelompok 4, silahkan. Sama Ananda. Jana, silahkan Anda. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 3 bahwa sholat dapat menghindari perbuatan dosa. Alhamdulillah. Setuju pendapatnya itu adalah setuju bahwa sholat dapat menghindari perbuatan dosa. Tadi perbuatan tercela juga kan perbuatan dosa. Baik, kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 3 yang sudah melaksanakan presentasi. Kita tepuk tangan bersama. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan kegiatan berdiskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan ada beberapa yang menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk secara keseluruhan kegiatan diskusi kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengapresiasi baik itu untuk yang sudah melaksanakan diskusi, ya, yang sudah aktif dan menyampaikan presentasi dari kelompoknya, kemudian menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini, mulai dari Bapak menyampaikan materi ya dengan menampilkan video, kemudian Bapak menanyakan apa yang sudah dipahami dari tampilan video, kemudian anak-anak sekalian juga melaksanakan kegiatan diskusi serta dipresentasikan di dalam kegiatan pada hari ini. Ananda yang sudah menyampaikan presentasi, alhamdulillah Bapak nilai bagus-bagus. Terlebih yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya mewakili kelompoknya itu sudah bagus, ya, sudah bagus. Setidaknya kalian sudah siap mempertanggungjawabkan hasil dari belajar kalian. Nah, untuk itu sebelum kita menutup, Bapak ada tes nih, ada tes. Untuk anak-anak sekalian, tesnya untuk menilai, Bapak ingin menilai sudah sejauh mana anak-anak sekalian mendapatkan pengetahuan baru dari kegiatan hasil berdiskusi pada hari ini, ya. Nah, silakan nanti anak-anak sekalian menjawab lembar kerjanya. Bapak akan membagikan lembar kerja ini kepada anak sekalian semuanya.
Nanti setelah selesai silakan dikumpulkan di kelompoknya, kemudian dikembalikan ke Bapak perwakilan dari kelompoknya. Siap ya semuanya ya, silakan. Baik, anak-anak sekalian, silakan dikumpulkan. Sudah selesai dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian melaksanakan tes, Bapak akan menyampaikan refleksi, lembar refleksi dari kalian. Tolong nanti tulis alasannya ya, tentang kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Silakan diisi lembar refleksinya. Silakan, tidak usah dikasih nama juga tidak apa-apa. Mangga. Diisi ya, silakan. Setelah selesai mengisi lembar refleksi, dikumpulkan dengan lembar tes, nanti akan Bapak ambil dari meja kerja diskusi kalian. Baik, anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan tes dan mengisi lembar refleksi, silakan dikumpulkan di tengah-tengah meja diskusi. Nanti akan Bapak ambil sendiri. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan kegiatan belajar pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir. Bapak melihat banyak yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bapak lihat juga kalian semuanya terlihat walaupun sedikit pusing tapi banyak gembiranya. Bapak melihat kita melaksanakan pembelajaran yang baru. Nah, dari sini kita akan melanjutkan. Nah, Bapak akan sampaikan, tolong diperhatikan. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Materinya masih tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi hakikat sholat dan zikir. Dengan cara apa? Dengan cara menampilkan contoh dalam kehidupan nyata. Kalau barusan kita sudah mempelajari ya, terlihat juga pemahaman anak-anak dari presentasi, kemudian ada yang merespon juga gitu kan. Alhamdulillah terlihat pengetahuan barunya Bapak rasa cukup untuk anakku sekalian tentang makna sholat dan zikir dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya kita sepakati ya, kita akan membahas atau mempelajari tentang mengidentifikasi hakikat sholat dan zikir serta menampilkan contohnya pada kehidupan nyata.
Demikian kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.